Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan channel Bung Onilau, channelnya belajar hukum, tutorial hukum, serta informasi seputar dunia hukum. Sahabat-sahabatku semuanya yang menyaksikan dan menyimak video ini, pada episode kali ini saya akan menyajikan tentang ciri-ciri pinjaman online ilegal. Berawal dari keprihatinan saya, di tengah-tengah masyarakat banyak sekali masyarakat yang sudah terjerat dengan jeratannya pinjaman-pinjaman online, di mana dia menawarkan pinjaman dengan sangat mudah, dengan sangat manis, tetapi ketika di kemudian hari nasabah tersebut terlilit hutang, maka dia telah masuk dalam perangkap daripada pinjaman-pinjaman online ilegal tersebut. Nah, untuk itu, untuk mengantisipasi supaya kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ataupun masyarakat sekeliling kita tidak terjerat oleh jeratan rentenir online, maka alangkah lebih baiknya kita ketahui, identifikasi terlebih dahulu ciri-ciri daripada pinjaman online yang ilegal. Namun sebelum kita lanjutkan, saya apresiasi pada sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel ini, dan saya pun mengundang pada sahabat-sahabat lainnya untuk subscribe, like, serta komen channel ini untuk supaya bisa lebih bermanfaat dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat umum secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita lanjutkan, kita pelajari video selanjutnya. Sahabat-sahabatku yang menyimak dan menyaksikan video ini, langsung saja ciri-ciri pinjaman online yang ilegal, di mana ini sangat marak sekali di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi supaya kita tidak terjerat oleh jeratan pinjaman-pinjaman online ilegal, ya, maka alangkah baiknya kita mengetahui ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, itu pinjaman online ilegal dia tidak memiliki izin yang resmi. Ya, apabila kita terpaksa untuk melakukan atau meminjam ke pinjaman online, maka kita bisa mengecek di otoritas jasa keuangan apakah pinjaman online tersebut terdaftar secara resmi atau tidak ada namanya. Ya, bisa kita cek di sana. Kemudian yang kedua, pinjaman online ilegal ini tidak ada alamat kantor yang jelas. Dia tidak akan memberitahukan, tidak akan menginformasikan di mana kantornya berada, meskipun sudah kita tanya. Ya. Berbeda dengan pinjaman online yang memang legal, dia pasti mencantumkan identitas perusahaannya dengan jelas, siapa pemiliknya, kemudian juga di mana alamatnya, pasti dicantumkan di situ. Kemudian ciri yang berikutnya itu ciri yang ketiga, tawaran yang ditawarkan atau tawaran pinjaman tersebut sangat mudah sekali, relatif sangat mudah. Bahkan di antara beberapa pinjaman online ilegal tersebut ada yang menjanjikan kisaran waktu menit, ya, ataupun jam sudah bisa dicairkan. Nah, ini adalah trik-trik marketing mereka untuk menjerat supaya mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Ya, berbeda dengan pinjaman online yang memang legal, karena dia mengikuti ketentuan, dia harus verifikasi data nasabah, kemudian juga harus selektif dalam memberikan pinjaman dan lain sebagainya. Dia tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya itu informasi bunga dan dendanya itu tidak jelas. Di awal transaksi, di awal pinjaman, dia tidak memberitahukan kepada calon nasabahnya kisaran bunganya berapa, kemudian juga ketentuan dendanya berapa, seperti apa. Ya, dia tidak memberitahukan, tidak menjelaskan seperti itu. Ya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu bunganya memang tidak jelas. Dia tidak memberitahukan bahwa bunga pinjaman itu sekian persen. Ya, berbeda dengan pinjaman online yang memang legal, mereka biasanya menetapkan bunga di kisaran 0,05 sampai 0,8% itu per harinya.
baik itu seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah pinjaman online yang ilegal ini dia dendanya tidak terbatas. Artinya setiap nasabah yang memang memiliki hutang kemudian juga dia tidak mampu membayar hutangnya, setiap hari maka bunganya akan terus bertambah sampai beberapa lama pun dia tidak membayar, maka terus bunganya akan bertambah sehingga hutangnya semakin lama semakin besar, semakin bengkak dan semakin menumpuk. Berbeda dengan pinjaman online yang memang legal, mereka menerapkan denda itu maksimum 100% dari pokok pinjaman, tidak lebih dari itu. Kemudian ciri pinjaman online ilegal yang berikutnya yaitu penagihan tidak kenal waktu. Dia melakukan penagihan tidak kenal waktu, entah itu dia pagi ataupun siang, malam, bahkan tengah malam bisa dilakukan. Berbeda dengan pinjaman online yang memang legal, dia akan berkomunikasi dengan nasabahnya sesuai dengan jam-jam kerja, seperti itu. Jadi ketika ada yang menagih hutang yang mengaku dari pihak pinjaman online aplikasi tertentu di tengah malam ataupun di luar jam bekerja, maka itu akan dapat dipastikan bahwa itu adalah pinjaman yang memang ilegal. Kemudian ciri-ciri pinjaman online yang ilegal yang berikutnya yaitu akses ke seluruh data nasabah atau akses ke seluruh data yang ada di ponsel nasabah. Pinjaman-pinjaman online yang ilegal ini ketika nasabahnya tidak mampu mengembalikan pinjaman atau terlambat melakukan pinjaman, ya maka dia akan mengakses data-data yang ada di ponsel nasabah. Biasanya yang sering diakses adalah nomor kontak atau nomor yang bisa dihubungi daripada nasabah tersebut. Entah itu orang tuanya ataupun saudaranya ataupun temannya atau bahkan orang-orang yang berada di lingkungan pekerjaannya. Mereka juga akan meneror juga itu saudaranya, kemudian juga orang tuanya. Ini sudah sangat banyak terjadi sekali di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini sangat berbahaya apabila masyarakat tidak mengetahui ini. Ya, seperti itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan si pihak penjual atau penagih daripada pinjaman online ilegal ini akan mengakses data galeri, baik itu foto-foto, video dan lain sebagainya, ya, yang dapat mempermalukan nasabah di media sosial. Oleh karena itu ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu ancaman, ya, ancaman ataupun teror dalam melakukan penagihan. Penagih daripada pinjaman online ilegal ini ketika nasabahnya tidak mampu melakukan pembayaran, artinya memiliki keterlambatan, maka dia akan melakukan teror kepada si peminjam atau nasabah, atau jika dia tidak bisa menghubungi maka dia akan mengakses nomor orang tuanya atau saudaranya, kerabat atau lingkungan pekerjaannya. Ya. Teror bisa berbagai macam cara, entah itu dengan telepon, dengan kata-kata kasar, atau dengan nada-nada ancaman, ataupun melalui pesan baik WhatsApp ataupun SMS dan berbagai media. Dia pasti akan melakukan ancaman. Ya, padahal ini sangat dilarang sekali, sangat bertentangan dan dapat dipidana, ya, seperti itu. Kemudian yang 10, ya, ciri-ciri pinjaman online yang memang ilegal itu tidak ada layanan pengaduan. Dia tidak memberikan fasilitas layanan pengaduan kepada nasabahnya ketika dia ingin mengadukan permasalahannya, baik itu terkait pinjaman dan lain sebagainya, ya. Pinjaman online ilegal tidak memberikan akses seperti itu. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, itulah tadi gambarannya 10 ciri pinjaman online yang ilegal. Ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kita seperti ini bisa mengantisipasi agar kita tidak terjerat oleh jeratan pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Kalaupun sahabat memang terpaksa memerlukan pinjaman, maka carilah pinjaman yang memang legal, memiliki izin resmi. Cari terlebih dahulu di otoritas jasa keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.